Terpikat pesona Hot Duda. Bab 014. Dia duduk saling membelakangi dengan Randy. Alia duduk di tepi ranjang sebelah kanan, dan Randy duduk di tepi ranjang sebelah kiri. Kamu tuh benar-benar tega. Gimana bisa aku bahagia sama keadaan kamu yang kayak gini? Kenapa kamu nggak bilang kalau kamu mengalami ini semua? Sejak kapan? Sejak kapan? Alia begitu emosional. Pertanyaan itu sudah ia lontarkan beberapa kali sejak semalam. Dan Randy tetap diam tak mau menjawab. Dia tertunduk lesu dan malu. Harga diri serasa rontok tercecer di atas lantai. Randy tak tahu harus bagaimana. Aku nggak kebayang sih gimana orang-orang mencemooh aku andai saja mereka tahu keadaan kamu ini. Kamu benar-benar memalukan. Alia terus mengoceh. Dia mengalami mental breakdown yang cukup telak. Maaf, Al. Sudah ratusan kata maaf yang keluar dari mulut Randy, hanya itu saja yang terucap dari mulutnya tanpa bisa menjelaskan apa-apa. Aku nggak bisa maafin kamu, tegasnya. Terus kamu maunya gimana? Kita cerai. Kita melupakan biaya ratusan juta yang udah kita gelontorkan. Lalu orang-orang akan bertanya-tanya kenapa kita bercerai secepat ini. Randy mulai terpancing dan mendebat. Alia, 22. Ini semua salah kamu. Ini salah kamu, Mas. Bentak Alia pada Randy. Sekarang memang aku yang salah. Tapi sejak awal, kamu udah menggoda aku secara frontal. Kamu bahkan gak peduli walaupun aku udah menikah. Kamu dengan rela menunggu aku. Dan sekarang apa? Kamu melimpahkan semua kesalahan sama aku. Tapi kamu gak bilang kalau kamu itu impoten. Kamu gak bilang kalau ternyata kamu penyakitan. Arregegeh. Randy marah dan berteriak membuat Alia terbungkam. Alia agak gemetar mendengar teriakan itu. Sepertinya Randy ada di puncak frustasi. Dia menyesali dirinya tapi dia tertekan dengan sikap istrinya. Dulu, Widuri tak pernah protes apalagi sampai menghardik dan menyalahkan seperti ini. Widuri dengan sabar menyemangati Randy, tapi Randy malah menyiksa dan menyia-nyiakannya. Kamu sama Widuri jauh berbeda. Dia tahu aku impoten tapi dia menghadapi aku dengan sabar. Kamu benar-benar nggak menghargai aku. Sekarang giliran Randy yang marah. Randy bangkit dari duduknya lalu keluar dari kamar hotel dengan penuh kemarahan. Tinggallah Alia sendiri dengan segunung penyesalan yang membebani dirinya saat ini. Alia melanjutkan tangisnya dan beban terasa semakin menghimpit ketika ia sadar kalau Widuri malah jauh bahagia daripada dirinya saat ini. Takdir macam apa ini, ya Tuhan? Kenapa engkau membuat semuanya menjadi kacau seperti ini? Apa dosa dan salahku? Alia protes pada Tuhan. Lanina kaget bukan main saat Yasa datang menghampirinya lagi. Beruntung dagangannya sudah habis, dengan begitu ia bisa mengobrol dengan Yasa dengan leluasa. Mereka duduk di bangku taman sambil menjaga jarak. Hati Lanina melompat tak karuan, sementara Yasa lebih pandai menyembunyikan rasa gugupnya. Roni bilang, kamu itu pinter. Bahkan dapat ranking 1 sepanjang tahun sejak SD sampai SMP, kata Yasa memulai. Iya sih. Jawab Lanina malu-malu. Aku butuh guru privat. Aku nggak mau guru privat profesional. So, aku akan nawarin kamu buat jadi guru privatku, ungkap Yasa, tanpa banyak basa-basi. Lanina masih belum begitu mengerti, gimana maksudnya. Kamu nawarin aku jadi guru privat kamu. Mana bisa, Yas? Ya bisa. Kamu temenin aku belajar, 2 kali seminggu dan sebagai imbalannya, papaku akan biayain sekolah kamu sampai ujian tahun depan. Lanina terbeliak. Sungguh ia tak percaya dengan tawaran itu, seperti tertimpa durian runtuh dengan 23. Pohon-pohonnya. Sebenarnya jadi guru privat tuh cuma formalitas sih. Aku tahu kalau kamu itu mau sekolah sampai lulus,
aku kasihan sih sama kamu. Padahal keinginan kamu itu sederhana banget, cuma pengen sekolah. Tapi, tampaknya hal itu malah jadi bagian tersulit di dalam hidup kamu. Lanina tak bisa menahan luapan emosi di dalam hatinya. Dia belum lama mengenal Yasa, tapi kenapa Yasa sangat baik kepadanya. Lanina sampai terbungkam dan tak tahu harus bicara apa saking terharunya. Kalau kamu bersedia, sekarang kamu temui papa aku. Kamu ceritain keadaan yang sebenarnya. Begitu kamu dan papa menemukan kesepakatan, baru deh kamu ceritakan ini ke ibu kamu yang galak itu. Bilang kalau kamu mau lanjutin sekolah dan dia nggak perlu lagi ngomel masalah biaya. Lanjut Yasa. Lanina sudah menangis tanpa sepengetahuan Yasa. Lanina menangis karena terharu, tak menyangka kalau Yasa menawarkan hal yang sangat berharga untuknya. Hiks, Yasa menoleh dan baru menyadari kalau gadis penjual donat itu sedang terisak menenahan tangis haru. Yasa malah panik. Yah, malah mewek. Malu entar disangkanya aku ngapa-ngapain kamu lagi. Gerutu Yasa takut disangka yang tidak-tidak oleh orang. Maaf, ucap Lanina pelan lalu cepat-cepat menyeka air matanya. Aku nangis karena aku terharu. Lanjutnya, nggak ada waktu buat terharu. Sekarang kamu pulang, taruh kotak jualan kamu, setorin uang ke ibu kamu, terus kamu balik lagi ke sini. Aku tunggu kamu di sini, kata Yasa tegas. Iya, aku akan pulang terus aku bakalan balik ke sini secepatnya. Kasih aku waktu 15 menit. Oke. Dan satu lagi, jangan bilang-bilang sama Roni. Oke. Sekali lagi Lanina menyeka air mata untuk memastikan pipinya sudah kering dari air mata haru itu. Setelah pamit pada Yasa, Lanina pulang dengan semangat dan berjanji akan kembali pada Yasa secepatnya. Yasa Talk mau mengantar Lanina karena tak ingin ketahuan oleh Roni. Yasa masih terlalu gengsi untuk mengakui pada sahabatnya kalau saat ini dia ingin membantu Lanina. Begitulah, di hari itu, Yasa menunggu Lanina di taman kota sambil berharap Bian akan setuju dengan gagasannya. Widuri menyiapkan makanan untuk menyambut Yasa kembali dengan temannya. Sesuai janjinya, Widuri memasak cemilan yang enak untuk mengesankan Yasa. Macaroni panggang dengan keju yang melimpah dan jus buah segar untuk melengkapinya. 24. Urusan memasak, Widuri bisa menghandle sendiri. Dapur yang nyaman membuat Widuri semakin semangat mengeksplore kemampuan memasaknya. Kamu lagi bikin apa sih? Sebentar ngilang, ternyata kamu di sini. Tahu-tahu Bian datang menghampiri Widuri di dapur. Ini loh, Mas. Kan Yasa mau ajak temennya ke sini, aku mau bikinin makanan berat biar bisa bikin kenyang. Kayaknya ini bakalan disukai sama Yasa dan temennya, aku berharap sih. Tutut Widuri lalu mengeluarkan macaroni itu dari dalam oven. Penampakannya sangat menggugah selera. It's okay, kamu belum bisa merebut hati Yasa, tapi aku yakin sih kalau kamu udah mengesankan lidahnya. Belakangan dia selalu makan sampai habis tanpa menyisakan makanan di piringnya, itu tandanya dia emang suka sama masakan kamu. Ya, walaupun dia nggak pernah mengakui itu. Widuri tersenyum dan merasa tak heran dengan hal itu. Tak apalah, yang penting Yasa suka dengan masakannya. Aku senang kalau Yas suka sama masakanku. Gimana dengan kamu, Mas? Apa kamu suka sama masakanku? Kalau aku sih nggak usah ditanya lagi. Diam-diam, Nunung dan Uti mengintip momen hangat Widuri dan Bian. Selama ini, Bian jarang sekali berkunjung ke dapur, tapi sekarang Bian malah betah berlama-lama di dapur saat istrinya sedang memasak. Pak Bian jadi betah di dapur ya, bisik Uti jadi mesam-mesem sendiri. Betahlah, kan sekarang di dapurnya ada bidadarinya, hehe, jawab Nunung. Gruung-gruung. Sayup terdengar suara motor Yasa. Sepertinya Yasa sudah datang, entah dengan atau tanpa Lanina.
Suara motor Yasa terdengar sampai ke area dapur, Bian dan Widuri juga bisa mendengarnya. "Nah, itu Yasa Mas," kata Widuri. "Ya udah, aku ke depan dulu ya," pamit Bian pada Widuri. "Oke, Mas." 25. Lanina terpukau begitu masuk ke halaman rumah Yasa. Belum juga hatinya berhenti jedak-jeduk setelah dibonceng dengan motor sport super keren, Lanina malah tambah speechless dan terpana dengan semua fasilitas yang dimiliki oleh Yasa. "Ini rumah kamu? Beneran rumah kamu?" tanya Lanina dengan rasa tak percaya. "Bukan," jawab Yasa ketus. "Lah, terus, kenapa kita kesini?" "Ya rumahku lah. Masa aku bawa kamu ke rumah orang? Tujuannya juga kan mau ketemu papaku," jelas Yasa semakin ketus. Yasa memang tak suka dengan pertanyaan tak penting seperti itu. Yasa tak cukup mengerti rasa terpukau Lanina. Bagi Lanina, rumah Yasa adalah istana yang tak pernah sekalipun ia bermimpi akan memijakkan kakinya di sana. Bian muncul dan berdiri di teras depan rumah. Dia melayangkan pandangannya ke arah garasi, melihat sang putra sedang bersama seorang gadis sederhana yang terlihat kikuk. Bian tidak terlalu ingat, padahal Lanina adalah orang yang ia tanya saat mencari rumah Roni beberapa waktu lalu. "Itu papaku, di teras." Tunjuk Yasa ke arah Bian yang berada agak jauh dari tempatnya saat ini. Lanina justru sangat ingat kalau Bian adalah sosok yang menanyakan rumah Roni padanya sekitar seminggu yang lalu. "Itu papa kamu?" tanya Lanina kembali tak percaya. Yasa memajang wajah datar karena benci dengan pertanyaan semacam itu. Padahal sudah dikasih tahu, tapi masih saja bertanya ulang. Benar-benar mengesalkan. "Waktu kamu nginep di rumahnya si Roni, beliau pernah nanyain rumah si Roni ke aku nggak nebak sih kalau beliau itu papa kamu. Kirain om atau kakak gitu," ungkap Lanina. Mata orang-orang pada kenapa sih? Pada picek ya. "Itu jelas-jelas papaku. Umurnya udah tua. Kenapa pada nggak percaya kalau Biantara Perkasa itu adalah papaku?" Gerutu Yasa lalu mulai berjalan meninggalkan garasi. "Habisnya papa kamu itu keren dan kelihatan awet muda sih," gumam Lanina pelan. Lanina mengikuti masih dengan sikap yang kikuk dan segan di belakang Yasa. Hari ini Lanina seperti mendapatkan jackpot di dalam hidupnya. Tak pernah terpikirkan olehnya kalau ia akan ditawari menjadi guru privat dengan imbalan biaya sekolah sampai lulus. Mereka semakin dekat dan akhirnya berhadapan. Bian mencoba menajamkan ingatannya. Setelah dekat, Bian sedikit ingat kalau Lanina adalah anak perempuan yang ia tanyai di gang rumah Roni kala itu. 26. "Loh, kamu?" sapa Bian merasa cukup familiar. "Hai, Om. Om masih ingat ya? Saya tetangganya Roni," sapa Lanina sambil malu-malu. "Iya, saya ingat. Jadi ini calon guru privat yang kamu rekomendasikan, Yas?" tanya Bian pada Yasa. "Iya. Papa tanya-tanya aja, kenapa dia sampai putus sekolah. Dan yang aku tahu, dia ngebet banget pengen sekolah sampai dapat ijazah. Masuklah, kita ngobrol di dalam. Mama kamu udah buatin makanan buat teman ngobrol," ajak Bian dan dia masuk ke dalam rumah untuk diikuti oleh Lanina dan Yasa. Yasa sebal saat Bian bicara soal Widuri, wajahnya semakin terlihat merengut. Sementara Lanina masih gugup, tapi di dalam hati ia sangat bersyukur, keluarga good looking dan good akhlak. "Aku yakin, lewat uluran tangan papanya Yas, aku pasti bisa sekolah lagi." Saat Bian, Yasa dan Lanina masuk, Widuri sudah menyajikan hasil masakannya dan juga 3 gelas jus segar. Dia menatanya dengan rapi di ruang santai yang ada di dekat ruang tamu utama. "Itu mama kamu," bisik Lanina pada Yasa. Lanina juga tercengang melihat sosok Widuri yang dianggap terlalu muda untuk jadi mamanya Yasa. "Jangan banyak tanya. Fokus aja ngobrol sama papa," tukas Yasa kesal.
Tapi, stttt. Tatap mata Yasa yang tajam langsung membungkam Lanina. Tatapan mata Yasa adalah salah satu intimidasi yang tak pernah gagal. Lanina pun hanya bisa bertanya-tanya di dalam hati dan terus mencuri pandang pada sosok Widuri. Sosok Widuri begitu sedap dipandang mata, wajahnya sangat teduh membuat banyak orang betah menatapnya. Cantik banget. Papanya ramah, mamanya juga lembut begini. Kenapa anaknya ketus? Kan tawuran pula. Batin Lanina. Silakan, sambil dinikmati jus sama macaroni panggangnya ya, ucap Widuri dengan sangat ramah. Terima kasih banyak, Tante. Lanina menyahut. Sama-sama. Widuri hendak pergi, tapi Bian menahan agar Widuri tetap di sana. Kamu mau kemana? Tetaplah di sini, biar dia nggak terlalu gugup kalau kita berbincang sama-sama, ucap Bian pada Widuri. Iya, Mas. Widuri pun urung pergi dan duduk di samping Bian. Sementara Lanina dan Yasa duduk berseberangan sehingga mereka pun duduk saling berhadap-hadapan saat ini. Oke. Jadi kamu ini temannya Yasa. Siapa nama kamu? Kamu belum sempat memperkenalkan diri, ucap Bian memulai lagi obrolan serius itu. Lanina mengatur ritme nafasnya agar tidak terkekang dengan rasa gugupnya. Perkenalkan, saya Lanina Om, Tante, saya memang nggak satu sekolah sama Yasa, tapi kami kenal karena 27. Kebetulan kami punya teman yang sama, yaitu Roni. Lanina memperkenalkan diri dengan lugas. Oh, begitu ya. Dan kamu udah resign dari sekolah kamu yang lama? Iya, Om. Sudah. Sekitar seminggu yang lalu, Ibu resmi menarik saya dari sekolah. Dan kamu masih mau sekolah? Sangat, Om. Tapi, di satu sisi saya juga nggak bisa memaksakan diri dengan keadaan keluarga saya saat ini. Widuri menyimak setiap perkataan Lanina. Sungguh Widuri tersentuh dan langsung merasa kasihan pada sosok Lanina. Kamu sanggup nemenin Yas belajar, seenggaknya 2 kali dalam seminggu. Dengan senang hati, akan saya usahakan, Om. Bahkan kalau mau setiap hari pun, saya akan sempatkan setelah saya selesai jualan. Lanina begitu semangat. Setiap perkataannya menarik perhatian Widuri dan Bian juga. Jualan? Kamu jualan? Tanya Widuri. Iya, Tante. Jualan donat, bikinan ibu saya sendiri. Widuri tak menyangka itu. Melihat dan mendengarkan Lanina bercerita saat ini, Widuri malah merasa sedang berkaca pada dirinya di masa lalu. Widuri pun memiliki masa kecil dan masa remaja yang cukup struggling. Ya udah, kalau kamu bersedia, kalau kamu sanggup, mulai minggu ini, kamu punya tugas menemani Yas belajar. Buat dia paham dengan pelajaran yang kurang ia serap dari sekolah. Nggak usah tiap hari, cukup 2 kali seminggu saja. Dan besok, saya minta beberapa berkas kamu buat saya daftarkan ke sekolahnya Yasa. Ke Bina Harapan maksudnya, Om. Lanina tampak shock dengan pernyataan Bian. Ya. Saya akan daftarkan kamu ke sekolah Bina Harapan. Belajar yang tenang, nggak usah lagi mikirin soal biaya, saya akan bayar tuntas biaya sampai ujian tahun depan. Kebahagiaan Lanina meluap-luap dan itu tergambar dari air mukanya yang berubah drastis. Air mata bahagia datang tanpa diundang, sungguh Lanina terharu dibuatnya. Atau kamu mau sekolah di sekolah lain? Tanya Bian. Di mana aja, Om? Saya ikut sama pilihan Om aja. Suara Lanina agak gemetar karena menahan isak tangis haru. Udahlah, di Bina Harapan aja. Yasa menyahut dan dia ingin pembicaraan itu segera selesai. Oke. Berarti sudah fix ya, kamu akan saya daftarkan untuk pindah ke sekolah Bina Harapan. Besok, akan ada seseorang yang bantu kamu ngurus-ngurus administrasinya, juga minta surat keterangan pindah dari sekolah yang lama. Terima kasih banyak, Om. Selain bantu Yas belajar,
Om boleh nyuruh saya buat hal yang lain. Misalnya, bantu-bantu pekerjaan rumah, ngurusin halaman rumah Om yang luas ini, saya sanggup Om. Saya akan mengutamakan tugas dari Om. Dian mengerti kalau Lanina merasa sangat terbantu dengan tindakannya saat ini, tapi dia tak akan meminta lebih selain meminta Lanina untuk menjadi guru privat putranya. 28. Nggak perlu, kamu belajar aja yang serius. Pahami materi dari guru di sekolah dan setelah itu kamu bisa saring dengan Yasa. Semoga aja, penjelasan dari kamu secara privat bisa bikin Yasa lebih mudah memahami. Baik, Om. Kalau itu pasti. Widuri merasa sangat terharu, suaminya sangat baik dan melakukan tindakan yang sangat mulia. Uluran tangan Dian kepada Lanina sangat berarti, Dian telah menyelamatkan mimpi seorang anak gadis yang karam ke dasar keputusasaan karena masalah ekonomi. Bahkan, tanpa ragu, Dian akan membiayai Lanina sampai ia lulus nanti. Silakan sambil dimakan makanannya, jusnya juga. Jangan sungkan, kata Widuri setelah obrolan selesai. Makasih banyak, Tante.